Terima kasih Tuhan, kasih mengenai kami, Bapak yang berhasil pada malam hari ini. Kami menyembah-Mu, dipasangan kami dengan firman-Mu dan nama Yesus Kristus. Amin. Kita buka dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 10. Ibrani 10 ayat 10. 1, 2, 3. Di dalam hukum Taurat terdapat banyak saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. So, jika hal itu mungkin, pasti tidak akan mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan satu kali untuk selama-lamanya. Ini adalah surat Rasul Paulus untuk jemaat di Ibrani, bahwasanya judulnya yaitu persembahan yang sempurna. Jadi Rasul Paulus mengangkat tentang kisah yang ada di dalam perjanjian baru, perjanjian lama dikatakan di sini. Jadi persembahan-persembahan yang telah dipersembahkan setiap tahun atau setiap manusia itu melakukan kesalahan atau pelanggaran, di sini dikatakan itu adalah bayangan. Jadi bayangan dari apa yang akan datang. Nah, bukan hakikat daripada keselamatan itu sendiri, tetapi bayangan. Jadi itu sama-sama ya di dalam hukum Taurat tersebut yang ada pada waktu itu menurut kitab daripada orang Yahudi. Jadi dikatakan bayangan dari keselamatan yang akan datang. Jadi bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat itu tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi dikatakan tidak mungkin menyempurnakan atau persembahan itu akan membawa orang tersebut diampuni dosanya atau membawa keselamatan bagi jiwanya, tidak, tetapi dikatakan sini bayangan ya. Jadi tidak akan pernah menyempurnakan persembahan itu atau yang dibawa itu untuk mendatangkan keselamatan bagi yang mempersembahkan. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Ya, jadi kalau itu menyempurnakan, pasti tidak akan berulang-ulang untuk mempersembahkan korban tersebut. Jadi korban menebus salah itu harus dipersembahkan setiap kali orang melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran. Ya, kalau yang orang yang kaya ya kerbau, sapi, kambing, domba. Bagi orang yang nggak punya, yang orang-orang yang di bawah standarnya, itu ya burung merpati, burung tekukur, itu menjadi korban bagi mereka. Bayangkan kalau setiap hari orang melakukan kesalahan, katakan di sini kan terus menerus untuk memberikan persembahan itu, karena orang harus menebus dosanya. Nah, dikatakan di sini terus menerus, jadi tidak satu kali itu tidak, tetapi setiap kali orang melakukan kesalahan, setiap kali itu juga orang memberikan korban. Nah, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar ya lagi akan dosanya. Nah, jadi kan tidak sadar lagi ya, padahal itu kan terus menerus. Nanti melakukan itu lagi, melakukan itu. Jadi justru setiap orang melakukan mempersembahkan korban menghapus dosa itu justru akan mengingatkan orang tersebut akan pelanggarannya atau akan dosanya. Nah, yang ketiga ini. Tapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Nah, jadi ketika manusia itu mempersembahkan korban penghapus dosa, maka orang tersebut akan diingatkan bahwasanya dirinya itu adalah orang yang selalu melakukan dosa, orang yang selalu bersalah, orang yang selalu melakukan pelanggaran. Makanya harus menebusnya dengan korban tersebut. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan itu menghapuskan dosa. Amin. Jadi darah lembu jantan, darah domba jantan itu tidak mungkin menghapuskan dosa. Makanya dikatakan itu bayangan. Kalau di dalam perjanjian lama itu kan dulu supaya dilewati bencana gitu biasanya kan ada itu
bencana tulah biasanya kalau orang dulu menyebutnya Tuhan hukuman itu sebut tulah. Nah supaya itu dilewati seperti yang perempuan yang menyelamatkan perempuan nakal yang menyelamatkan ke-10 pengintai itu kan rumahnya ditandai dengan darah supaya di pintunya itu supaya dia tidak kena tulah. Kalau itu adalah orang yang pernah menyelamatkan 10 pengintai tersebut. Nah, katakan di situ darah lembu jantan atau darah domba jantan itu tidak mungkin menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata korban persembahan itu tidak, sebenarnya semuanya itu dikatakan ditulis di sini oleh Rasul Paulus untuk orang-orang Yahudi. Di atas dia berkata korban dan korban bakaran dan korban penghapus dosa itu tidak engkau kehendaki. Nah, kalau dibaca sampai selesai itu dikatakan kalau yang pertama ini sudah dikatakan dan katanya sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Nah, jadi dikatakan di sini ayat 10 ini intinya, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi tidak perlu berulang-ulang Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia untuk mempersembahkan dirinya, tubuhnya, tapi cukup satu kali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih mohon bantu kami Bapak yang baik, Bapak yang setia pada malam hari ini. Kami sudah menerima firman-Mu, dalam firman termata dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang sudah menyelamatkan kami, Allah yang sudah menghapuskan. Bahkan firman katakan yang pertama yaitu hukum Taurat itu sudah Kau hapuskan, dan Kau menegakkan yang kedua yaitu Tuhan mengasihi kami, bahkan memindahkan kami dari dalam gelap kepada terang yang ajaib. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan menyembah-Mu, dan kami telah memuliakan nama-Mu dalam ibadah raya Gereja Bethel Tabernakel Kasih Karunia, dalam ibadah pemuda-pemudi. Tuhan, Kau telah memberkati kami semua dengan berkat-berkat firman Allah, dan Kau memberkati kami dengan pujian dan penyembahan. Dan di saatnya kami akan menerima, menampung, menerima sebuah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kami semua, berkat-berkat jasmani, berkat rohani, berkat kekuatan, kesehatan, kemampuan, berkat kepandaian, kepintaran dan kecerdasan, dan berkat makanan, minuman, pakaian, dan masa depan, cita-cita, semuanya terlampir, tersirat di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan semua diberkati, katakan amin. God bless. God bless.